semakin stres, semakin berkeringat kan, waduh semakin jadi sedunia ya. Apalagi kalau di ruangan ber AC masuk orang kayak gitu, aduh minta ampun. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Terima kasih ya dukungannya sampai saat ini. Terima kasih untuk like-nya, terima kasih untuk subscribe-nya. Nah, hari ini saya mau sedikit cerita ya mengenai barang yang satu ini. Sarah tahu ya? Ini saya bawa 3 macam nih. Mereknya nggak boleh kelihatan, gini aja kayak gini. Tahukah Anda apakah ini? Ya betul ya, ini adalah deodoran gitu ya. Oke, kenapa saya mau cerita soal ini ya? Jadi gini teman-teman, ini sekaligus cerita ya. Saya tuh kenal barang ini gitu ya, itu nggak lama gitu ya. Saya kenal barang ini tuh baru mulai saya kuliah gitu ya. Jadi sebelum saya kuliah, saya itu belum pernah pakai ini gitu ya. Kenapa saya pakai ini? Karena waktu PKL itu saya sekamar sama teman saya. Nah, teman saya pakai merek tertentu gitulah ya. Nah, waktu itu saya nggak pernah pakai barang-barang seperti ini. Kenapa saya nggak pernah pakai? Karena memang tidak ada yang ngasih tahu saya bahwa saya harus pakai itu gitu loh. Jadi saya tuh pakai air kapur pernah, pakai bedak bayi itu pernah. Terus pasti banyak timbul misal kayak kalau misalnya ada yang agak bau badan gitu ya, itu pasti dicecer ya, pasti kamu nggak minum jamu ya, aduh bau kamu itu loh, gimana supaya nggak enak gitu ya. Bahkan ada yang bukan saya nih ya, ada orang lain itu yang bau banget gitu, itu dicecer aja gitu, bilangnya aduh bau kamu tuh loh sampai bikin aku mau muntah gitu ya, aku nggak mau deket-deket kamu itu. Ada orang yang sampai nyecer kayak gitu ya, ngasih komen-komen kayak gitu tuh banyak ya kayak gitu ya. Terus saya lo nggak bau gitu loh, kamu bau sekali sih, kamu nggak mandi ya, mandi kamu nggak bener ya. Nah, banyak lah saya lihat orang yang bermasalah dengan bau badan gitu ya, itu di komen-komen ya. Kalau anak SD sekarang ya, game itu bilang cuma dibacotin gitu ya, cuma di gitu ya, tapi nggak ada yang ngasih masukan gitu bahwa harus pakai gitu ya. Nah, beda ya, anak puber itu memang akan mengeluarkan bau-bau yang ya begitulah ya. Beda sama orang yang mungkin usianya lebih dewasa gitu ya. Walaupun ada juga orang yang sudah dewasa tapi baunya juga minta ampun. Nah, saya cerita tentang seseorang yang nyecer, yang bacot-bacot itu ya, itu memang dia nggak bau karena mungkin usianya udah lebih dari 40 tahun mungkin, atau hampir 50 gimana gitu ya. Nah, VS-nya anak yang baru puber gitu ya, nah otomatis mempunyai bau yang berbeda lah ya. Yang puber kan pasti ya lebih bau ya, mereka lebih berkeringat kayak gitu. Tapi yang lebih dewasa tidak memberikan edukasi kepada anak bahwa nggak cukup kamu tuh mandi ganti baju. Kalau kamu beraktivitas banyak dan berkeringat, kamu harus membiasakan diri untuk pakai ini gitu ya. Nah teman-teman, ini kenapa saya jatuh ya, kenapa saya ceritakan ini ya, karena saya baru punya anak yang memasuki usia puber gitu ya. Anak saya usia 11 tahun gitu ya, mulai bau-bau gitulah ya. Nah ini saya biasakan untuk pakai ini gitu ya. Nah, agar nggak seperti saya baru ketika kuliah saya ngerti harus pakai ini gitu loh ya. Jadi memang nggak ada pendidikan untuk pakai ini, di guru sekolah juga nggak ngasih tahu, di rumah juga nggak ada yang kasih tahu. Akhirnya mungkin pergaulan jadi terhambat, orang itu terganggu, tapi ya itu cuma komen-komen yang negatif gitu aja ya, cuma ngata-ngatain aja. Nah si kitanya sendiri, ada juga saudara saya atau teman saya yang kamu kok bau sih, kamu tuh nggak minum jamu ya gitu.
anak perempuan kan biasanya harus minum jamu gitu ya, kalau di Malang, di Jawa gitu ya. Kak minum jamu ya? Ya saya sih ngerasa ya, walaupun kita udah minum jamu, udah minum apalah ramuan-ramuan gitu, terus sudah mandi, sudah apa, ya memang kalau nggak pakai ini ya memang tetap bau gitu loh ya. Atau nggak tahu ya kalau teman-teman gimana, tapi saya ngerasa saya mengalami sendiri gitu kayak gitu. Jadi mungkin mulai SMP atau SMA harusnya sudah pakai, saya nggak tahu ya kalau harus pakai ya. Nah malahan ya teman-teman ya, ternyata yang menimpa saya gitu ya, itu nggak terjadi cuman kepada saya. Ketika saya bekerja ya, di pekerjaan saya yang pertama gitu ya, saya itu ketemu sama karyawan-karyawan yang juga badannya minta ampun gitu ya. Berarti memang mereka nggak pakai kan. Kalau udah pakai ini kayak nggak mungkin deh. Apapun mereknya ya, saya hari ini nggak review loh ya. Saya biasanya beli deodoran itu adalah yang ada diskonnya. Begitu ada diskon di toko supermarket sebelah kantor saya, maka saya beli gitu ya. Karena di tempat saya ada 3, saya, suami saya, sama anak saya yang pakai. Udah mulai pakai yang anak saya yang pertama itu. Nah, mereka juga nggak mendapatkan edukasi gitu bahwa memang harus pakai itu. Kalau nggak gitu kan terjadi pencemaran lingkungan gitu lah ya. Saya nggak ngomong lah masalah anak-anak kuliah ya, mungkin nggak punya uang atau apa, nggak ngerti ya. Tapi di temen-temen saya kerja di pertama gitu tuh ada yang sampai dewasa tuh ya tetap, berarti memang nggak ngerti gitu loh. Nah jadinya sih saya gimana ya, ya ini sekaligus edukasi ya, masukan sih buat teman-teman kalau berguna ya. Ya misalnya kalau punya anak gitu mulai sekarang gitu ya dikasih tahu kalau harus pakai ini gitu ya, biar tidak mengganggu pergaulannya. Jangan sampai nanti dia sudah kerja gitu, sudah jadi karyawan atau sudah apa gitu, malah itu semakin merebak gitu loh ya, karena semakin stres, semakin berkeringat kan, waduh semakin jadi sedunia ya. Apalagi kalau di ruangan ber-AC masuk orang kayak gitu, aduh minta ampun gitu ya. Dan semakin dewasa orang, otomatis kan kita tuh semakin apa ya, kayak sungkan ya kalau mau ngasih saran pendapat gitu ya. Adanya yang membicarakan di belakangnya dia gitu, kayaknya jarang, males juga gitu kayaknya mau negur, ya udah terserah kamu lah gitu lah ya. Nah jangan sampai saya juga jadinya kayak mikir sendiri ya, saya mulai SMP sampai SMA terus kuliah semester awal tuh apa saya juga mengganggu pergaulan, mengganggu pencemaran lingkungan gak ya? Kayaknya ya iya sih ya, cuman orang yang mungkin nggak ngomong sama saya atau memang sama-sama bau jadinya nggak terganggu gitu ya, nggak tahu juga gitu ya. Jadi jangan lupa ini 3 macam ini, apapun wis mereknya terserah, yang penting jangan melakukan atau menimbulkan pencemaran lingkungan, karena itu apa ya, menghambat pergaulan juga sih, yang ganggu orang gitu. Dan apa sih salahnya kalau kita tuh menjaga kebersihan dan kewangian diri kita gitu ya. Ya mungkin nggak cantik, nggak ganteng banget ya udah ya, tapi nggak bersih, nggak bau, tetap bersih gitu ya. Tapi soalnya kalau memang cuma mandi aja, minum jamu aja ya nggak bisa gitu. Dan jangan cuma ngata-ngatain, tapi kasih saran yang produktif, yang solutif. Ikut-ikut orang ngomongnya ya. Oke teman-teman, gitu aja ya tips dari saya. Kalau berguna ya silahkan, kalau nggak berguna ya udah buat cerita-cerita aja hari ini. Terima kasih. Tunggu saya di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gak bayar alias gratis gitu ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.